Buka lagi. Ya, kita lanjutkan lagi polemik kita malam hari ini, teror bom di sekitar Ring 1. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita perbaharui lagi informasi kita. Sudah ada Bung Muhammad Salim yang berada di Istana Negara. Muhammad Salim, selamat malam. Malam. Ya, apakah ada pernyataan terkini dari otoritas pemerintah terkait ledakan bom tadi pagi? Ya, Latif dan juga para pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini memperpendek kunjungan kerjanya dari Majalengka dan Cirebon yang awalnya dijadwalkan hingga pukul 23.30 malam ini. Kemudian Presiden bertolak menuju Jakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menyempatkan diri berkunjung ke tempat kejadian perkara di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Kemudian Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang diikuti oleh kementerian yang bergerak di bidang politik, hukum, dan keamanan, dan juga dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri kabinet kerja. Dan pemerintah menyatakan bahwasannya pemerintah telah berhasil mengatasi peristiwa tersebut. Dan pemerintah berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban akibat kejadian yang sangat menyedihkan tersebut. Dan pemerintah meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya keamanan sudah terkendali dan aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal. Dan dapat kita ketahui bahwasanya Jalan MH Tamrin kembali sudah dibuka oleh otoritas pemerintah dan aktivitas masyarakat kembali seperti biasanya. Sementara itu Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan bahwasanya aksi teror tersebut memang sudah diantisipasi sebelumnya pada bulan Desember. Namun pemerintah kesulitan untuk mengetahui kapan dan di mana aksi tersebut akan dilakukan karena aksi terorisme tersebut bersifat sangat tiba-tiba dan tidak mengenal waktu dan tempat. Artinya pemerintah dalam hal ini tidak kecolongan, namun sudah mewaspadai hal tersebut, akan tetapi hal tersebut tetap terjadi juga dan kita akan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Sementara itu, dari rilis yang kami terima dari Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Tito Karnavian bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.55 yang dimulai dari ledakan yang ada di Starbucks Cafe tepatnya di Sarinah, Jakarta Pusat. Kemudian ada aksi tembak-menembak antara teroris dan juga pihak kepolisian yang ada di daerah tersebut. Dan dapat kami informasikan bahwasanya Kapolda Metro Jaya sudah mengidentifikasi bahwasanya pelaku aksi teror tersebut adalah merupakan jaringan ISIS atau Islamic State Iraq and Syria yang kemudian diperintahkan untuk membuka cabang di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Kejadian tersebut memakan 7 korban jiwa serta 20 korban luka berat. Ya, Latif. Oke, jadi sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa pelaku terkait dengan jaringan ISIS. Ya, betul sekali. Oke, itu dinyatakan oleh Kapolda atau juga di Istana tadi hal tersebut juga disampaikan? Ya, pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian di Istana Negara bersama dengan para pejabat tinggi lainnya yaitu Kapolri, Panglima TNI, dan juga menteri-menteri yang ada di Istana Negara. Dan dapat diinformasikan bahwasanya aksi tersebut adalah aksi untuk bisa dibilang mencari muka bagi para petinggi ISIS yang ada di Asia Tenggara untuk menyombongkan diri menjadi pimpinan di Asia Tenggara karena Tito Karnavian menjelaskan bahwasanya di Filipina jaringan yang dinamakan dengan jaringan Baharun Naim ini sudah memiliki kendali khususnya di Filipina bagian selatan. Sehingga mereka melakukan aksi tersebut untuk memberikan semacam pernyataan bahwasanya Indonesia bisa digerakkan oleh jaringan ISIS tersebut. Ya, Latif. Baik, Muhammad Salim melaporkan langsung dari Istana Negara. Terima kasih dan selamat malam. Ya, saya ke tamu kita yang baru saja datang, Bung Juhairi Misrawi, seorang analis Timur Tengah. Disebut-sebut ISIS. Begitu kita dengar ada ISIS, langsung kita panggil Bung Gusmis untuk membicarakan ini. Anda kaget bahwa ISIS sudah masuk ke Indonesia? Saya kira bukan soal kaget tidak kaget ya.
ini sebuah realitas yang harus kita hadapi bersama sebagai bangsa dan negara, bahwa ISIS yang lokusnya ada di Syria dan Irak itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita lihat memang sangat mengejutkan ketika tahun 2013 masih awal mula ISIS berdiri, itu ada rekrutmen di UIN. Ini ada mahasiswa UIN nggak di sini? UI negeri itu, Universitas Islam UI negeri. Negeri Syarif Betul Jakarta, dibuka rekrutmen itu yang daftar pertama kali 300 orang. Itu kampus yang kita kenal sangat nasionalis, sangat progresif dan moderat. Di UIN saja itu ada 300 orang yang baiat ke ISIS. Itu artinya bahwa sebenarnya orang kita ini mudah diajak. ISIS itu kan Islam sana Islam sini, jadi Musa diajak berkumpul guyub itu adalah fenomena dari masyarakat kita. Tetapi kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada aksi sebrutal tadi tanpa bisa diidentifikasi. Walaupun pemerintah mengatakan bukan kecolongan, pemerintah harus mengatakan kecolongan. Walaupun kita lihat bahwa gejala-gejalanya sudah mereka merencanakan malam pergantian tahun baru, rencana tapi dideteksi dan kemudian ditangkap beberapa jaringannya di Bekasi. Tetapi kita lihat bahwa ISIS ini bekerja 24 jam, sementara intelijen kita bekerja 12 jam. Jadi ada sisa 12 jam. Ada 12 jam ya. ISIS jauh lebih maju. Jadi memang ISIS ini kan sangat mengejutkan sekali. Itu Paris misalnya, itu kurang canggih apa? Itu di Paris, mungkin ada yang pernah ke Paris, Cepopong pasti sering. Saya juga sering. Karena saya suka nonton bola di Manchester, mampir ke Paris Saint-Germain. Itu kurang canggih apa itu? Di kota Paris itu. Semua ada CCTV, semua tertata rapi. Tetapi juga kecolongan. Apalagi di Jakarta yang jauh dari segi pengamanannya dengan Paris. Jadi menurut saya memang ISIS ini adalah kelompok yang sangat militan, terpelajar, mereka punya dana yang sangat besar, dan oleh karena itu persoalannya bukan kaget atau tidak kaget bahwa persoalannya ISIS sudah ada di tengah-tengah kita, dan tentu seperti yang dikatakan oleh Presiden dan tadi mengatakan kita tidak boleh kalah, tidak boleh takut. Saya ingin mengatakan bahwa hanya kebersamaanlah yang akan memenangkan perlawanan terhadap ISIS. Saya katakan pemerintah pasti tidak akan mampu, tidak mampu untuk melaksanakan ISIS, pasti tidak mampu. Apalagi pihak kepolisian, apalagi tentara. Karena ini persoalan ideologi. Bagaimana orang punya ideologi itu kan ideologi itu harus diselesaikan dengan cara-cara kontra ideologi. Makanya saya mengatakan kalau ada ISIS punya radikalisasi Islamic State soal negara Islam, kita harus punya radikalisasi Pancasila. Jadi saya setuju Presiden bahwa selama kita bersama-sama, selama Pancasila, maka sangat menurut data nih, tentara ISIS dari Indonesia itu ada 1.000. Memang lebih kecil dibanding Malaysia, ada 2.000 tentara ISIS yang bergabung. Malaysia, di kita ada 1.000. Ada 100 tentara yang bergabung ke ISIS sudah balik ke Indonesia nih. Dan itu yang sekarang membentuk sel-sel baru. Persis, tapi sekarang belum diidentifikasi apakah pelakunya adalah mereka yang baru pulang dari Syria. Tetapi menurut data ada 10 juta Cepopong fans ISIS di Indonesia, orang yang tertarik. Tapi mungkin lebih besar jumlah fansnya Manchester United daripada ISIS. Pasti. Tetapi ada 10 juta orang yang kagum dengan ISIS. Ya, militan mau bom bunuh diri, ada yang kagum dengan ideologi negara Islam, ada 10 juta. Ada pasar, maka Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS ini, melihat Indonesia sebagai target untuk membangun Katibah Nusantara tadi, perwakilan yang disebut oleh pihak polisian adalah Bahrun Naim tadi itu. Salah satu cirinya kalau lihat ISIS ini adalah baiat. Jadi kalau ada orang baiat langsung ke Abu Bakar al-Baghdadi berarti ISIS. Jadi kalau anak-anak muda misalnya ditanya, ini saya baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, berarti itu sudah pasti ISIS. Terus yang kedua benderanya. Bahrun Naim ini orang Solo, sama dengan presiden dari Solo. Jadi itu Solo jaringan terbesarnya di Solo atau di mana? Jaringan terbesar terpencar sekarang. Memang Cepopong dari Dapil Jawa Barat. Jawa Barat ini juga
salah satu tempat yang sangat potensial. Ada Solo, tapi juga ada di beberapa bagian di Jawa Timur. Jadi menurut saya memang yang sangat mengkhawatirkan adalah 100 tentara yang baru balik ini. Nah, tetapi ada satu penjelasan yang kurang dari pemerintah tadi adalah soal senjata. Dari mana itu ISIS tadi itu punya senjata? Kita kan sangat sangat ketat soal senjata. Yang boleh memegang senjata hanya aparat keamanan kita, pihak kepolisian. Nah, tetapi kenapa mereka tadi punya senjata dengan sangat gagahnya kan, nembakin kemana-mana. Pihak pemerintah polisi belum menjelaskan ini senjata dari mana. Apakah dibeli di Tanah Abang atau di mana ini senjata dari mana ini? Kalau pasar gembrong nggak bisa mematikan. Jadi kayak gitu-gitu itu harus kami ingin mendengarkan dari pemerintah secara terang benderang sehingga publik semakin tahu kalau pemerintah serius melawan ini maka rakyat pasti akan mendukung. Saya kira itu. Oke. Bung Rizal, ISIS ternyata pelakunya versi pemerintah? Iya. Ya, tadi saya pikir kita harus, kalau misalnya di televisi harus kita tayangkan gitu loh. Kita tayangkan statement dari pihak ISIS tersebut. Statementnya seperti apa, terus kemudian deskripsinya, penjelasannya dia bagaimana, teksnya seperti apa. Nah, baru kalau saya berani bahwa menyimpulkan itu real ISIS gitu loh. Kemudian terkait dengan arus orang yang pergi ikut berperang sebagai foreign fighters, terus kemudian kembali lagi, itu kalau memang demikian mudahnya, apa kerja intelijen, apa kerja aparat imigrasi? Kenapa bisa sampai 1.000 orang keluar ke sana? Iya, apa kerja dari kedutaan-kedutaan di negara tujuan? Kan kita udah tahu. Misalnya mau masuk ke Syria atau ke Irak, itu antara lain hubnya kan kalau enggak Turki, ya, Jordan atau melalui Lebanon, kurang lebih seperti itu. Itu hubnya untuk masuk. Nah ini kan bisa dideteksi. Nah ini juga saya lihat harus ada satu evaluasi terhadap instansi-instansi pemerintah terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Kemudian persoalan senjata, kalau saya lihat ya, yang namanya senjata gelap di Indonesia ini gunung es ini. Jadi sebenarnya mudah mendapatkannya. Mudah. Kontrol kita kepada senjata dan alat peledak memang itu sebagai satu hal yang terlarang dan juga hukumannya sangat besar. Tapi ya faktanya bahwa mendapatkan senjata api itu nggak begitu sulit. Kita lihat perampokan-perampokan bersenjata, orang mau ngerampas motor aja pakai pistol. Baik. Nah itu. Apalagi untuk ini. Dan saya juga anehnya kalau serangan teroris benar-benar real teroris, kok cuman satu pistol ya, tidak ada senapan serbu saya lihat di situ. Granatnya juga granat rakitan. Kalau memang ini dibiayai oleh satu pendanaan dari gerakan ISIS dari luar negeri, senjatanya nggak kacangan kayak begitu. Baik. Bung, apakah sulit menandai orang-orang yang tergabung dengan ISIS itu sehingga kemudian ketika mereka pergi, kemudian kembali lagi ke sini, deteksi kita abai dengan keberadaan mereka? Ya, untuk mengidentifikasi ISIS di Syria dan Irak cukup mudah. Pakaian mereka, pengelompokan mereka itu mereka sangat-sangat ini. Tetapi yang agak susah memang kalau mereka kembali. Seperti saya katakan tadi, mereka yang kembali ke Paris, ya di data Eropa pasti sangat susah. Apalagi yang ke Indonesia. Kalau kita lihat tadi pakaian yang mereka gunakan kan itu sangat parlente. Tidak mencerminkan ISIS. Mungkin lebih ISIS saya pakai jenggot. Kelihatan lebih ISIS saya kan dari mereka. Jadi memang mereka sudah mulai mengaburkan identitas mereka dan mereka mulai berbaur di tengah-tengah masyarakat. Ini saya kira yang tidak mudah. Tetapi terkait dengan 100 orang yang kembali itu pemerintah pasti punya datanya. Betul. Pasti punya datanya. Nah, dan pertanyaannya pemerintah ngapain terhadap data ini? Karena mereka pulang kan ada data di imigrasi, ya kan? Ini pulang ke Indonesia, ini mereka mau diapain ini? Apa mereka dipelihara? Apa mereka disadarkan? Nah, menurut saya sekarang memang kalau pemerintah tidak mampu untuk menyadarkan mereka, ya serahkan sama NU dan Muhammadiyah yang sudah terbukti mengatakan Indonesia final. Jadi cepopok NU Muhammadiyah mengatakan Indonesia final. Ketika ditanya kapan semifinal, pokoknya final. Udah selesai pokoknya ya. Iya. Serahkan kepada NU Muhammadiyah, serahkan ke
ke pesantren-pesantren. Jadi jangan sampai kemudian mereka ini melakukan rekrutmen, ya rekrutmen yang saya kira sekali lagi kelebihan ISIS, mereka punya dana yang sangat besar dan mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu, bahkan kalau tidak salah mereka sudah merencanakan untuk mengambil salah satu pulau kan di negeri ini. Mereka sudah merencanakan membangun itu. Karena banyak sekali pulau-pulau. Di Madura tempat saya lahir aja ada 30 pulau kosong. Nah, jadi ada banyak tempat-tempat kita sangat luas sekali. Mereka melihat Indonesia. Nah sekarang mau diapain mereka ini? Pemerintah ini. Ini mau disadarkankah? Diajak dialog kah? Diajak kembali ke NKRI? Atau kita biarkan mereka? Jadi saya kira pemerintah harus bekerja keras bersama DPR, bersama ormas-ormas, pemerintahan di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saya kira semua harus bekerja sama. Oke, baik. Cepopong? Belum selesaikan, nanti ada satu saya Masih ada, baik. Ya. Harus kita akui dengan jujur bahwa dengan peristiwa ini, Tif, yang paling terpukul ya instansi yang bertanggung jawab, otomatis yang paling terpukul itu adalah instansi yang bertanggung jawab, apakah itu polisi atau intelijen, apakah itu BIN. Jadi tadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Adek Cepopong yang baru datang ini, bahwa jangan mimpi ini bisa diselesaikan tanpa kebersamaan. Iya.